Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ilham Wahyudi Amri. Kedua, Melanie Velantini Putri. Tiga, Ranti Trinovika. Empat, Rija Tasya Salsabila. Lima, saya Ulfa Lutfia. Prinsip relevansi. Apa itu prinsip relevansi? Relevansi berarti kesesuaian. Prinsip relevansi ini merupakan prinsip dasar dalam kurikulum, sehingga bila tidak ada, kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi ini berarti kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Baiklah, yang selanjutnya itu ada jenis prinsip relevansi. Jenis prinsip relevansi ini terbagi dua. Yang pertama, relevansi internal, yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum, terbagi atas tiga. Yang pertama, sistem yang terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, pentingnya koherensi dan konsisten antar komponen. Dan yang ketiga, ketidaksesuaian dalam komponen-komponen ini akan menyebabkan kurikulum tidak akan bisa mencapai tujuan secara optimal. Yang kedua, relevansi eksternal, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan masa depan. Terbagi atas tiga. Yang pertama, relevansi sosiologis, yaitu hubungan dengan lingkungan hidup siswa. Yang kedua, relevansi epistemologis, yaitu sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, relevansi psikologis, yaitu memenuhi tuntutan dunia pekerjaan. Prinsip relevansi pendidikan berkaitan erat dengan yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik, yang artinya bahwa dalam mengembangkan kurikulum atau dalam menetapkan bahan pengajaran yang diajarkan, hendaknya dipertimbangkan atau disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Materi atau bahan yang diajarkan kepada peserta didik pada saat ini hendaknya bermanfaat baginya untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Keberadaan kurikulum di sini bersifat antisipasi yang memiliki nilai prediksi secara tajam dan penuh perhitungan. Yang ketiga, relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Relevansi adalah berkenaan dengan relevansi segi kegiatan belajar. Kurangnya relevansi dari segi kegiatan belajar ini sering mengakibatkan sukarnya lulusan dalam menghadapi tuntutan dari dunia pekerjaan. Yang keempat, relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan laju begitu cepat. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dan bahkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Berikut implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Zaman yang berkembang cepat ini membuat teknologi hanya dalam genggaman. Oleh karena itu, guru memberikan materi pelajaran bisa dengan mengikutsertakan peran teknologi dalam pembelajaran. Berikutnya, sekolah kejuruan dapat mengirim peserta didik ke dunia kerja untuk dapat melihat situasi dan kondisi terhadap pekerjaan yang linear dengan materi yang diajarkan di sekolah. Berikutnya, pendidik dapat memberikan contoh nyata terkait materi dengan keadaan peserta didik. Jika peserta didik berada di desa, maka peserta didik dapat mengaitkan materi dengan kehidupan yang ada di desa atau yang biasa disebut relevansi sosiologis.
contoh prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Sekolah merupakan kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan pada prinsip relevansi. Maksudnya adalah kurikulum yang diterapkan harus disesuaikan dengan pendidikan dan juga tuntunan kehidupan peserta didik. Maka dari itu, terdapat beberapa contoh sekolah yang menerapkan kurikulum berdasarkan dari prinsip relevansi. Yang pertama adalah SMA Negeri 8 Padang. Pada SMA tersebut menerapkan kurikulum merdeka. SMA Negeri 7 Padang menggunakan kurikulum merdeka. SMP Negeri 3 Lingusari menggunakan kurikulum merdeka, dan MTS Negeri 3 Kampar menggunakan kurikulum K13. Masing-masing dari contoh sekolah tersebut menggunakan prinsip relevansi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian dari sekolah. Jika sekolah tersebut sudah sanggup untuk menerapkan kurikulum merdeka, untuk memungkinkan menerapkannya, maka sekolah tersebut sudah menerapkannya. Namun, pada salah satu contoh yaitu MTS Negeri 3 Kampar, dari peserta didik dan juga sekolah, relevannya terhadap kurikulum K13 karena belum menyanggupi untuk menggunakan kurikulum merdeka. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.